Halo bunda-bunda, apakah bunda semua tahu bagaimana cara agar anak kita jadi balita yang sehat? Tentu, sebagai orang tua harus paham tentang apa itu 1000 HPK, ASI, dan empati. Dan tidak kalah penting juga, akan sadar pentingnya rutin membawa anak balita kita ke posyandu. Manusia melewati proses pertumbuhan dan perkembangan seiring waktu ke waktu. Tahapan pertumbuhan manusia dimulai dari di dalam kandungan, lalu lahir bayi, baduta, batita, balita, anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, lansia awal, dan lansia akhir. Tahukah Bunda bahwa terdapat periode emas yang merupakan jendela kesempatan atau window of the opportunity dalam penentuan masa depan si kecil? Apa sih yang dimaksud dengan periode emas? Periode emas biasanya disebut dengan fase 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama adalah masa sejak anak di dalam kandungan, yaitu 0 sampai 9 bulan hingga seorang anak lahir sampai usia 2 tahun. Fase 1000 HPK biasa disebut sebagai periode emas. Disebut dengan periode emas karena pada masa inilah terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kurangnya gizi pada fase 1000 HPK ini menyebabkan pertumbuhan otak akan terhambat dan pertumbuhan fisik juga akan terhambat. Sehingga hal tersebut tidak dapat diperbaiki pada fase selanjutnya. Hal ini berarti kerusakan atau hambatan yang terjadi bersifat permanen. Apa saja ya yang terjadi jika bayi tidak mendapatkan gizi yang cukup saat periode emas terjadi? 1. Pertumbuhan otak terhambat sehingga menjadi anak yang tidak cerdas. Kedua, pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat dan anak terjadi pendek atau stunting. Yang ketiga, anak menjadi lemah dan mudah sakit. Yang keempat, anak akan sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah nanti. Yang kelima, setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan penghasilan yang baik seperti yang diinginkannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para bunda-bunda untuk melengkapi kebutuhan gizi anaknya di fase 1000 HPK ini. Lalu, bagaimana kebutuhan gizi bayi di 1000 HPK dapat dipenuhi dengan sempurna? Pertama, makan lebih banyak proporsi beraneka ragam lauk pauk, sayur, dan buah akan kebutuhan gizi janin dapat terpenuhi sejak awal dan selama masa kehamilan, serta minum tablet penambah darah sebanyak 1 butir sehari. Kedua, hindari pantangan berikut ini ya bunda. Jangan merokok dan hindari dari paparan asap rokok. Jangan mengonsumsi minuman bersoda. Jangan mengonsumsi mie instan sebagai makanan pokok. Hindari makanan pengawet seperti makanan kaleng. Jangan minum minuman beralkohol. Dan jangan minum obat tanpa resep dokter. Ketiga, ikuti kelas ibu hamil dan lakukan perawatan payudara untuk keberhasilan pemberian ASI. Bisa tanyakan pada bidan ataupun dokter tentang bagaimana cara perawatannya. Tanpa melakukan hal ini dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI. Keempat, melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, bisa datang ke bidan ataupun ke dokter umum atau ke dokter kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk memantau pertumbuhan janin, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Kelima, lakukan IMD atau imunisasi menyusui dini. Langsung lakukan setelah bayi lahir dengan letakkan bayi di dada ibu dan membiarkan bayi menemukan puting susu ibu untuk menyusu. Manfaat IMD adalah 1. Bayi mendapatkan kolostrum. 2. Berhasil memberikan ASI eksklusif 6 bulan. 3. Mempertahankan ASI setelah 6 bulan. 4. Memberikan naluriah kehangatan dan cinta. Keenam, berikan ASI secara eksklusif mulai dari usia bayi 0 sampai 6 bulan, hanya ASI saja tanpa tambahan apapun.
Dan air juga tidak diperbolehkan ya Bunda. Ingat Bunda, lambung bayi sangat kecil dan semua kebutuhan gizinya dari 0 sampai 6 bulan sudah terpenuhi dari ASI saja. Makanan lain selain ASI tidak dianjurkan diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan karena usus bayi tidak dapat mencerna dengan baik. Maka dari itu, ibu disarankan untuk menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan agar bayi terhindar dari alergi dan agar terjamin kesehatan bayi yang optimal. Ketujuh, setelah usia 6 bulan sampai usia 2 tahun, teruskan pemberian ASI dengan makanan pendampingan ASI, biasanya disebut dengan empasi. Kedelapan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan empasi, setelah membersihkan tinja anak, setelah melakukan buang air besar, semua ini agar bayi maupun ibu tidak jatuh sakit. Kesembilan, rutin membawa bayi ke posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya dan jangan lupa untuk selalu membawa buku KIA ya Bunda ketika mengunjungi ke posyandu. Ada banyak sekali kegiatan di posyandu seperti mengukur berat dan panjang bayi, ada juga pemberian imunisasi lengkap sesuai jadwal, serta menimbang berat balita, lalu ada juga pemberian kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Ke-10, dengan membawa balita ke posyandu, diharapkan anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwalnya dan mendapatkan kapsul vitamin A setiap 2